Selamat pagi anak didik kami, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu J. Pardosi pada pembelajaran IPA Fisika. Materi kita pada pagi hari ini adalah hukum Ohm. Hukum Ohm adalah perbandingan antara beda potensial listrik V dengan arus listrik I. Persamaan pada hukum Ohm, R sama dengan V per I, dengan R sama dengan resistor atau hambatan, satuannya adalah ohm, V adalah tegangan, satuannya adalah volt, dan I adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Cara yang digunakan untuk mengatur kuat arus listrik pada rangkaian yaitu yang pertama itu mengubah tegangan, dan yang kedua adalah mengubah hambatan. Hubungan antara hambatan, tegangan, dan kuat arus. Hubungan antara kuat arus dan hambatan. Jika kita lihat di persamaan, I sama dengan V per R, jika R-nya besar, maka I-nya kecil. Inilah yang dikatakan antara si R dan si I berbanding terbalik. Jadi di sini boleh kita buat jika R-nya besar, maka I-nya kecil. Oke, itu dia. Kemudian hubungan antara kuat arus dan tegangan. I sama dengan V per R. Baik, bagaimana hubungan antara si V tegangan dengan si I? Jika V-nya besar, maka I-nya juga besar. Inilah yang dikatakan sebanding. Sebanding bisa juga kita sebut sebagai berbanding lurus. Maka di sini kita buat jika V-nya besar, maka I-nya juga besar. Oke, begitu dia hubungannya ya. Di sini rangkaian seri bisa kita lihat R-nya sudah diserikan. Dan ciri-ciri rangkaian seri. Yang pertama, kuat arus yang mengalir pada masing-masing R adalah sama. Kemudian yang kedua, rangkaian seri disebut rangkaian pembagi tegangan. Oke, baik kita ulas satu-satu. Yang pertama, kuat arus yang mengalir pada masing-masing R adalah sama. Kenapa sama? Diperhatikan ya. Di sini ada beda potensialnya. Beda potensial yang panjang ini adalah positif, kemudian yang pendek itu adalah negatif. Jadi kalau kita perhatikan, arus itu mengalir dari potensial yang positif menuju potensial yang negatif. Jadi arah dari arus listrik itu adalah ke kiri. Di sini kita sebut dia sebagai I. Jadi kalau kita lihat arah arusnya I berjalan, kemudian I yang sama akan melewati R1. Di sini boleh kita tuliskan dia sebagai I1. Kemudian I1 di sini akan melewati I yang kedua. Boleh kita sebut sebagai I2. Dan yang ini, yang masuk ini, boleh kita sebut sebagai I3. Jadi, nilai I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan sama dengan I. Begitu dia ya. Oke, sebelumnya juga kita sudah tahu kalau misalnya untuk mencari R total dari seri sama dengan R1 tambahkan dengan R2 ditambahkan dengan R yang ketiga. Begitu dia ya. Oke, sekarang kita akan melihat rangkaian seri disebut rangkaian pembagi tegangan. Kenapa dikatakan pembagi tegangan? Nilai V di R1 akan berbeda dengan nilai V di R2 dan akan berbeda pula dengan nilai tegangan di R3. Jadi, tegangannya adalah V total itu sama dengan V1 ditambahkan dengan V2 ditambahkan dengan V3. Jadi di sini kita tuliskan, di sini ada nilai V1,
kemudian di sini juga ada V2, kemudian di sini ada V3. Jadi nilainya tidak sama. Cara mencari nilai V1 itu sama dengan I dikalikan dengan si R1. Di sini boleh kita buat perwakilan I. Kenapa? Karena I itu sama dengan I1, I2 dengan I3. Kemudian untuk menentukan V2 sama dengan I dikalikan dengan R2, dan untuk V3 sama dengan I dikalikan dengan si R3. Begitu ya. Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Kelebihannya, jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel. Sementara kekurangannya, apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Lampu yang dirangkai seri tidak bisa menyala sama terang dikarenakan tegangan yang ada di setiap lampu berbeda-beda. Baik, di sini kita akan membahas mengenai rangkaian paralel dan apa yang sudah diparalelkan. Ini ada R1, R2 dengan R3. Ciri-ciri rangkaian paralel. Yang pertama, masing-masing beban mendapatkan tegangan yang sama. Kemudian, rangkaian paralel disebut rangkaian pembagi arus. Di sini akan kita uraikan apa maksudnya. Yang pertama adalah masing-masing beban mendapatkan tegangan yang sama. Di sini ya, tegangan di R1 sama dengan tegangan di R2 sama dengan tegangan di R3. Dan sebelumnya kita udah tahu kalau mencari hambatan total yaitu menggunakan 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan ditambah dengan 1/R3. Itu dia. Kemudian tadi yang pertama, tegangan di R1 itu sama, berarti kita buatlah dia V1 sama dengan V2 sama dengan V3 itu sama dengan V. Dan yang kedua, rangkaian paralel disebut rangkaian pembagi arus. Kenapa dikatakan pembagi arus? Bisa kita lihat, ini ada tegangan yang panjang itu positif dan yang lebih pendek itu adalah negatif. Kita lihat arah arus itu ke arah kiri. Kalau kita ikuti arah arusnya, yaitu ini naik di atas, kemudian di sini ada cabang. Jadi kalau di cabang ini otomatis ada pembagian arus. Yang ini kita sebut dia sebagai I1 ya. Kemudian yang ini dia jadi I2. Kemudian di sini kita sebut sebagai I3 dan ini tadi kita sebut sebagai I ya. Jadi I ini sama dengan I total. Jadi nilai I di setiap R itu tidak sama. Itu yang dikatakan sebagai pembagi arus. Jadi I total itu sama dengan nilai I tadi, itu adalah hasil jumlah dari I1 tambahkan dengan I2 ditambahkan dengan I3. Bagaimana cara menentukan I-nya? Yang pertama, I1 adalah V/R1. Kemudian I2 sama dengan V/R2. Kemudian I3 sama dengan V/R yang ketiga. Begitu cara menentukan nilai kuat arus pada masing-masing hambatan di rangkaian paralel. Kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Kelebihannya adalah seluruh lampu yang dirangkai paralel akan menyala sama terang. Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak akan terpengaruh. Kekurangan dari rangkaian paralel, yang pertama, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. 2. Besarnya arus yang mengalir di setiap beban tidak sama, tergantung besarnya hambatan pada beban. Di sini ada contoh soal yang akan kita kerjakan. Tentukanlah besar kuat arus total pada rangkaian berikut. Ini ada rangkaiannya, maka pekerjaan kita adalah menentukan kuat arus total. Sebelum kita tentukan kuat arus total, kita lihat dulu. Di sini ada 2 resistor. Kita buat diketahui ya. Diketahui R1 sama dengan berapa? 2 ohm. Kemudian R2
sama dengan 2 ohm juga. Kemudian ini dirangkai secara apa? Secara seri. Kemudian ada nilai tegangannya. Tegangannya berapa? Ini dia tegangannya. Tegangannya adalah 6 volt. Maka yang ditanya adalah nilai I total. Bagaimana caranya kita mencari nilai total? I total sama dengan V dibagikan dengan R total. Berarti pekerjaan kita adalah mencari nilai R total. Jadi kita buat di sini menentukan R total. R total itu sama dengan, karena ini seri, berarti cukup R1 ditambahkan dengan R2. R1-nya berapa? R1 2 ohm tambahkan dengan 2 ohm, maka hasilnya sama dengan 4 ohm. Nilai V-nya berapa? 6 ohm ya. 6 volt per 4 ohm, maka hasilnya sama dengan 1,5, satuannya adalah ampere. Begitu cara menentukan arus total pada hambatan yang dirangkai secara seri. Baik, kita akan menyelesaikan soal berikutnya. Tentukanlah besar kuat arus total pada rangkaian berikut. Ini ada rangkaiannya, hambatannya dirangkai secara paralel. Maka yang pertama kita buatkan dulu diketahui yaitu R1. R1 nilainya berapa? 6 ohm. Kemudian ada R2. R2 sama dengan 3 ohm. Ini dirangkai secara paralel. Kemudian yang diketahui berikutnya ada tegangan. Besarnya tegangan adalah 3 volt. Maka yang ditanya adalah kuat arus total, I total. Untuk menentukan I total masih sama, yaitu I total sama dengan V per R. R di sini adalah R total. Berarti pekerjaan kita mencari R total untuk rangkaian paralel. Bagaimana caranya? Yaitu 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambahkan dengan 1/R2 sama dengan berapa nilai R1? Masukkan 1/6 ohm tambahkan dengan 1/3 ohm. Maka nilainya adalah KPK-nya 6 ohm ya. 6 ohm dibagi 6 ohm sama dengan dikali 1 ya. 1 ditambahkan dengan ini nilainya berapa? 2 ya. Oke, maka nilai 1/Rp sama dengan 3/6 ohm. Supaya jadi Rp kita kali silang, maka Rp sama dengan 6 ohm per 3 adalah 2 ohm. Kita sudah mendapatkan nilai R paralelnya. Kita masukkan ke dalam persamaan. V-nya adalah 3 volt per 2 ohm. 3/2 itu sama dengan 1,5. Kemudian satuan dari kuat arus adalah ampere. Begitu dia ya. Adik-adik, bagaimana? Bisa ya? Baik, di sini kita akan melanjutkan contoh soal yang ketiga. Apa ya? Contoh soal yang ketiga. Tentukanlah besar kuat arus yang mengalir pada kawat penghantar CD. Oke, di sini kita akan melihat kawat CD yang mana. Ini adalah kawat C dan ini adalah yang D. Maka yang ditanya adalah kuat arus di antara C dan E. Oke, di sini dia. Karena ini adalah R2, maka di sini kita tuliskan I2. Sebelumnya kita harus mengenali kalau rangkaiannya ini rangkaian apa. Rangkaian yang di samping adalah rangkaian paralel. Tentunya kalau rangkaian paralel I1 itu tidak sama dengan I2 dan tidak sama dengan nilai I3. Jadi di sini yang kita cari adalah nilai dari I2. I2 sama dengan V per R2. Nilai V-nya berapa? 12 volt. Kemudian nilai R2 berapa? R2 itu adalah 12 ohm. Maka 12 dibagi 12 itu sama dengan 1 ampere. Begitu dia, gampang ya adik-adik. Baik adik-adik, sekian pembelajaran kita untuk pagi hari ini mengenai materi hukum ohm.
dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.